Dulur permainan nggon jagongan warung VW aku tak Supri. Aku ning sini. Nah, Neng sampe nek ndi ku? Sik. Aku ning taman. Sik wis gak ana wong iki tak copot sik ya, Cak ya. Iya. Ora ketok ya aku. Angel. Sau Mang nganggo masker tapi iki wis sak tontok gak ana wong-wong jadi aku tak copot masker sik. oh ngono. Nah, belakangan memang angka positif corona di Amerika Serikat lagi banyak-banyaknya ya, Cak ya, naik lagi ya. Tapi salah satu faktornya juga karena sekarang Amerika udah bisa ngetes banyak ya, Cak ya. Karena katanya satu hari sekarang udah bisa 500.000 ya. Wah, wakeh berarti sing dites wis meh 30 yuta lho gak salah iku ya. Makanya nggak heran lah angkanya naik ya. Tapi lebih baik tahu daripada nggak tahu ya, Cak ya. Ya iyalah. Kan ana sing mikir lah wis mergo sing dites akeh ora usah dites akeh ben ojo penangan, ben ojo ketok akeh. Tapi ternyata ada tren di kota New York. Apa? Jarene wong-wong iku gak mau balik. Lha napa? Sing biyen nyambut gawe nang kota New York, PL larang ya. Terus mari ngono ana pandemi terus dikon mulih to. Nah, nyambut gawene tekan omahe ngono. Bar ngono mereka pulang kampung, ternyata gak mau pulang. Gak mau balik ke kota New York. Kepenak nek nggon kampunge kono apa mergo emang yo oleh entuk saka kerja omah wis saiki teknologi komunikasi modern wis ora perlu nyang kantor ngono ya. Iya, terus mari ngono nek nyewa apartemen nang New York lak larang, Cak. Iya bener. Nah, ditonton aja dulu ceritane. Washington Heights di kawasan Manhattan di kota New York dulu menjadi tempat tinggal Rebecca Stevens Walter, suami serta 2 anaknya. Sewa apartemen dan pandemi COVID-19 membuat mereka mengungsi pertengahan Maret ke rumah mertua Rebecca di negara bagian New Mexico. Oh, miss it so bad. I do. I'm unbelievably homesick. Tapi begitu pandemi berakhir, keluarga ini berniat kembali ke gemerlap dan keriuhan kota New York. We know that New York is different, and it is going to be even more different when we get back. But it's like, it's when it's your home, it's your home. And the resilience of New York is what will bring us back as well. We're resilient people. Tapi bagi Stephanie Ellis yang juga pernah tinggal di Manhattan, pengalaman selama penyebaran virus corona membuatnya tak berminat kembali ke New York bila pun pandemi berakhir. At this point, we don't feel safe going back. And even at the point when we do feel safe going back, we feel like it probably will not be the same for a very long time. And to pay such an extremely large amount of money to live there and not really have it be the city that we want it to be and that we love it for, we sort of slowly realized and accepted we're not going back and this is it. Dengan anak balitanya, Stephanie dan suami juga memutuskan tinggal di rumah mertua di kota Marlboro, negara bagian New Jersey. Kini mereka bahkan mempertimbangkan meninggalkan pantai timur Amerika sepenuhnya dan hijrah ke pantai barat, wilayah AS yang meliputi negara bagian California, Oregon, dan Washington. So yeah, it was just sort of like a slow realization and a slow, we really have to accept it. And it was heartbreaking. I cried a lot. I cried all the time. I love New York. And it's just, it's done for us. Menurut harian The New York Times, sekitar 400.000 warga mengungsi dari New York saat kota tersebut menjadi epicentrum pandemi COVID-19. Seorang pelaku industri properti mencermati, sebagian jadi mempertimbangkan kembali apakah ingin tetap tinggal di hutan beton Manhattan. I do think there's people that are tried and true New Yorkers that will commit and stay here. And there's some that are going to leave because they don't want to be in vertical living. They don't want to be in an elevator with other people. They don't want to raise kids here. That's part of what happens during a time like this. But I do think we'll get back to a better place. But right now the economy, everything is a challenge. Demikian laporan tim VOA. Sekarang sepertinya orang-orang udah mulai lebih tahu apa yang harus dilakukan, terutama kayak mau pakai masker, terus menjaga jarak sama orang lain. Masalahnya yo lek terus ngebleng atau ndekem nek oma, itu yo ora mungkin iku ya. Ekonomi iso bangkrut, terus secara logis, psikologis engko akeh sing edan iki engko.
Ya, Dulur, mari gini kita ada cerita-cerita lain soal bursa kerja ya, Cak ya, Iya. pekerjaan di Amerika Serikat dan bagaimana mereka menghadapi pandemi virus corona tapi setelah sing siji iki. Siji iki. Nah, dulu di sini jagungan warung VW aku nek nggon balkone sementara ning Jini mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku. Nek sandingi apartemen iku nek nggon mbuh kaya kuwi taman ta ning atau nggon biasa wae nggon. Taman. Oh, taman. Yang jelas yo lek jenenge kerja kuwi penting ning kan bagian teko jenenge aktualisasi diri yo to. Ya, selain memang gajinya itu juga kita membutuhkan ya, Cak ya. Iya. Karena kalau misalnya nggak kerja ya jarang sih kecuali dapat warisan sing akeh apa menang lotre ngono ya. Tapi Tapi sakjane lek misal kerja saiki ku ning kerja dalam era industri atau kapitalisme inilah. Sakjane kan terstruktur apa ya, ketoknya terlalu rutin ngono ya. Enak zaman dhisik ketoke nyantai, iramane nyantai, enggak. Jadi adik itu seolah kayak urip nggih kerja, enggak kerja nggih urip ngono lho. bekerja ano lagune Cak bekerja keras bagai kuda lho. Lah iya kuwi. Kuwi Mas yo nek kene jenenge ana ning kuwi sing tunjangan pengangguran. Tapi yo kan kuwi ana batase terus yo tetep wonge pengen kerja ngono lho. Nah, ini juga ada dilema buat mereka itu yang sempat menang lotre green card izin kerja tinggal di Amerika Serikat, tapi dadakno pas tekan sampai di Amerika ya kena pandemi. Walah. Jadi gak iso golek kerjaan. Aku wingi krungu ana wong Indonesia itu sing entuk green card ning New York gak salah kuning. Ya kuwi begitu entuk terus teko rene. Lah nek kene dalam situasi kayak ngene ya. Iya. Bersaing karo angel pisan. wong liya-liyane. Sementara akeh sing dipecat bisa nek kene ya rada mesakne iku. Mewujudkan American Dream atau impian Amerika tak semudah yang dibayangkan. Itu pula yang dirasakan beberapa WNI yang menjadi pendatang baru di Amerika setelah memenangkan lotre kartu hijau. Kondisi ini dipersulit dengan adanya pandemi virus corona yang menyebabkan lapangan pekerjaan berkurang. Dari semua aplikasi yang saya masukin gitu ya, baik retail ataupun pekerjaan yang lain gitu ya untuk di bidang IT gitu ya. Yang manggil itu adalah yang esensial gitu lah gitu, kayak model apotik, kayak model grocery, kayak model ya material inilah kebetulan gitu. Agak sedikit depending kali ya untuk bisa dapat pekerjaan yang lain gitu. Eric yang berlatar belakang IT kini menjadi kasir di sebuah peritel di negara bagian Maryland yang masih beroperasi di tengah pandemi. Hai, saya Agnes. Sementara Vinia Agnesia, seorang mahasiswi kedokteran gigi, sempat jadi pelayan restoran di negara bagian New York. Tapi Pemerintah New York memutuskan untuk lockdown karena kasus pandemik dan akhirnya sampai saat ini restoran saya masih belum buka. dalam keadaan menganggur di salah satu kota dengan biaya hidup termahal di dunia, Agnes terpaksa meminta tunjangan pengangguran. Dapat PUA. PUA itu Pandemic Unemployment Assistance yang itu didapatkan bagi orang yang berhenti kerja karena pandemik. Kita juga dapat stimulus dari pemerintah Amerika sebesar $1.200. Hampir 41 juta orang di Amerika telah mengajukan tunjangan pengangguran sejak pertengahan Maret. Meski uang yang diterima cukup untuk biaya hidup, Agnes mengaku tak mau mengandalkan tunjangan terus-menerus. Kini ia bekerja paruh waktu di tempat pengepakan makanan. Sementara Eric dan istri juga tetap optimis menjalani kehidupan baru di Amerika. Kita kan emang niatnya mau kesini kan emang sebenarnya buat anak-anak gitu, buat sekolah anak-anak gitu. Jadi kita udah ngambil keputusan seperti ini, ya harus kita jalanin gitu. Keluarga Eric ini termasuk di antara 50.000 orang yang datang setiap tahunnya ke Amerika Serikat berbekal kartu hijau atau Green Card. Lotre Green Card yang juga disebut Diversity Visa bertujuan mendiversifikasi penduduk Amerika. Dari Silver Spring, Maryland, Vina Muptadi, VOA. Kebijakan imigrasinya Presiden Trump baru-baru ini juga rondo abot iki gawe wong-wong sing mau bekerja di Amerika Serikat ya Cak ya.
Iya, dadi emang kan mergo pertimbangannya kan ngene lho, ya nek kene kan saiki akeh pengangguran. Dadi yo kuwi sing tenaga pekerja saka luar negeri kuwi dibatasi sik ngono. Ono benere cuman kan ono sing khawatir lek engko dibatasi dalam waktu yang lama. Tenaga-tenaga sing dibutuhno karo perusahaan-perusahaan nek kene iku engko iso kekurangan tenaga kerja ning ngono jarene ngono sih. Ya wis, saiki bar iki engko sampean tak jak delok cerita iku tentang reopening ning pembukaan kembali kegiatan olahraga bulu tangkis. Kabar gembira. Ye. Tapi sakwise pesen-pesen Iki. Neng, Ya, Cak. aman. Aman. Ya ini di sekeliling aku sih nggak ada orang ya. Ada beberapa yang lari atau olahraga gitu dan mereka memang nggak pakai masker sih. Cuma sekarang kan kalau misalnya di daerah yang terbuka memang ada negara-negara bagian yang tidak mengharuskan penggunaan masker kecuali di dalam ruangan tertutup ya, Cak ya. Iya bener. Mas yo saiki kesadaran gawe masker wis meningkat ya dibanding awal-awal dhisik ning ya. Tapi ono sebagian wong emang lek jarene lek gawe masker lek pas olahraga utawa lari kuwi iso ambekane menggah-menggah Mangkane utawa aku kentekan nafas ngono ning. Bener ta iku? iya, aku lek misalnya melayu kan aku biasanya sudah mulai olahraga lari lagi ya, Cak ya. Tapi aku nggak pakai masker, cuma aku sengaja cari daerah sing jarang ono wonge ngono lho, Cak. Sing sepi. Terus mari ngono lintasan-lintasan yang biasanya iku gak patek akeh wong, gak patek akeh toko, terus mari ngono jadi ngelewati daerah-daerah perumahan. Nah, ini daerah Maryland ning. Iki ono klub badminton sing diduweki kongsi wong Indonesia karo wong Amerika kuwi. Kuwi wis mulai beroperasi ning. Oh iya? Karena Di dalam ruangan dong berarti. Kayak gak ngono kok koke mendalang dindi. Lek badminton ya dalam ruangan, nek nggon jaba kena angin terus nggo kaya jaman kampung aku dhisik badminton ngenteni angine. Angine iki ilang ngono. Aja nyebul sik ngono. Jadi nek nggon dalam ruangan tapi tetap menerapkan protokol kesehatan COVID itu ning. Ya penasaran aku Cak piye carane ditonton ayo. Ya, dulur. So we put them assign them on each chair so they can use it for entire day. Mengikuti kenormalan baru, anak-anak peserta camp pelatihan bulu tangkis ini pun harus menjaga jarak dengan menempati tempat duduk yang telah ditentukan. I find it kind of annoying and sad because I want to talk with my friends. Setelah tutup total selama 3 bulan, Capital Badminton Academy yang terletak di Gaithersburg, Maryland, boleh mengadakan aktivitas dalam ruang dengan 50% kapasitas di fase kedua reopening. Berbagai protokol dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau CDC diinformasikan kepada para orang tua, seperti disampaikan Fung Han Fu, salah satu pemilik sekolah badminton ini. So the first thing I would consider is see how the facility, the club deal with the situations. I want to see how they improve their sanitizing, the cleanness of the gym, and also I want to know how many people can join the camp. Well, they can still maintain the social distancing. Namun diakui Malik Basri, pemilik lainnya, tak semua orang tua berani mengirim anaknya ke kamp pelatihan selama musim panas ini. Kita masih ada kelas virtual karena memang kalau dari segi orang tua itu ada sebagian yang confident untuk kembali lagi ke gym. Tapi ada juga yang masih belum confident. Untuk meningkatkan kepercayaan orang tua, Capital Badminton Academy melakukan investasi, membeli berbagai peralatan termasuk alat membersihkan shuttlecock. Setiap selesai latihan itu biasanya kita steril. Tapi untuk birdie kita tuh menggunakan ada namanya tuh kayak UV light. Selama latihan juga setiap orang itu saya selalu meminta mereka tuh memegang 5 birdie, 5 bola ya, bola shuttlecock.
Dan mereka akan pegang terus. Jadi misalkan untuk latihan servis, ya mereka akan memakai 5 bola itu terus kayak gitu. Walau banyak peraturan baru, tapi Brooke Yin dan Michael Wee merasa senang dapat bermain badminton lagi mengisi libur musim panas mereka. I didn't play badminton for 3 months and I miss it. And because I can finally meet up with some of my friends. My favorite sport because it has a combination of physical activity and mental activity. Actually, I was surprised to see the kid. Like the kid, this day they are very mature. They come here, they very behave. They stay on their space. They listen to the coach. This never happened like last year during a summer camp. Dari Gaithersburg, Maryland, Ian Umar, Nia Iman Santoso, VOA. Nah, aku emang neng masih pesertanya cek rada anu ya, cek sidik ya. Tapi kali ndak dimulai lah. Olahraga kudu terus mergo salah satu upaya untuk meningkatkan imunitas dari ini ya olahraga ya ning ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kuwi, tapi yo kudu enek duite barang ning. Di dalam tubuh yang sehat, jiwanya sehat. Kalau nggak kerja rada duit ya menungso itu iso stres ya. Nah, daripada stres hari ini kita nonton Jagad Neko-Neko dan belajar bahasa Inggris, tapi setelah yang satu ini dulur. Nah, dulur saya jagongan nang warung piye yo iki cek bahas pokoke sembuh sampai kapan iki. Ya Ning? Hubungannya karo virus corona iki wis pokoke. Untuk sementara kita juga masih kerja dari rumah, terus misalnya kayak gini syutingnya ya dua-duaan ya Cak ya. Kalau misalnya ketemu pun kita harus pakai masker. Jadi ya masih ada banyak langkah-langkah yang harus dilakukan untuk tetap berhati-hati terhadap penyebarannya. Bener, diselingi wingi kan wis ping pindho kae dhewe ketemu nggo kos cangkeme dhewe to. Ya, ketemu tapi gak tahu ketok raine ya, Cak ya. Iya, dadi saiki diselingi lah. Saiki diselingi terpisah aku nang nggon balkoni sampai mlaku-mlaku nang nggon sanding omah, ngono to. Iya, macam-macam lah caranya untuk bertemu ya sekarang ya. Ya memang paling aman ya tetap pakai teknologi ya, Cak ya. Nah, ngomong-ngomong soal teknologi, walaupun sekarang udah pada banyak yang pakai teknologi itu ada bahasa di daerahnya masing-masing, tapi tetap aja kita masih harus diajarkan untuk menggunakan bahasa Inggris, Cak. Makanya itu Teloknya nenggon Inggris. In a minute. Welcome to English in a Minute. A preacher teaches or preaches in a church, and a choir is a group of singers in a church. But is this idiom about religion? Let's listen. Preaching to the choir. I'm volunteering for the mayor's re-election campaign. She has done great things for the city. I voted for her last time, and I'm really impressed with what she's done. So basically, I'm preaching to the choir. A person who is preaching to the choir is telling someone something they already believe in or agree with. Church choir singers probably already agree with what the preacher is saying because they chose that church. This idiom is not about religion. And that's English in a Minute. Nah dulur, saiki gilirannya Jagad Neko-Neko. Warga kutha Krasnodar Rusia geger mergo ngira ana kendaraan makhluk luar angkasa kesasar. Padahal sakjane iki kendaraan unik hasil karya tim mekanik setempat. Masih mobil sing sikile kaya kala monggo iki iso mlaku lur. Mereka durung marem lan gawe meneh sing rodone kaya kereta kencana sing iso dijak mubeng-mubeng nang kutha. Lek rodane teko debok iso tambah geger iki rek. Robot ya iso berkesenian lur, kaya robot menungso utawa humanoid karyane seniman Italia Alec Braga iki. Robot iki dadi terkenal mergo dadi bintang nang video musik
Kayak menungso robot iki iso obah berirama sesuai karo musik sing ngiringi. Lek wis iso nyanyi dhewe, iso medeni tenan iki rek. Bar teko Itali tak jak nang Thailand lur. Ono cerita masker mini sing dirancang khusus nggo pelanggan klinik kecantikan. Lha opo kok perlu masker mini? Soalnya lek masker biasa atau masker gede, akeh bagian wajah sing ketutup lan ora iso dirawat. Masker mini ki mung nutup irung lan cangkem. Masih ngono dijamin virus corona ora iso nembus utawa mbrobos nang jerone. Luwih mini meneh lek sing ditutup bolongan irung ae rek. Cak, selama work from home dan PSBB di rumah itu, Cak Su ikut webinar gitu-gitu apa enggak, Cak? Atau apa aja yang aktif ikut biasanya? Kegiatan berseni. Webinar aku melok sepisan nggak salah ya. Ini kan wis aku nonton wayang iku terus tapi kakean yang bingung aku. Berbagai macam tema itu diangkat. Sing sadurunge kepikiran iku saiki diangkat mergo ya saiki luwih gampang karane sing jenenge seminar nek online atau webinar kuning ya. Dan mungkin sebelumnya nggak silaturahmi, terus sekarang gara-gara dekem nang omah, terus gak tahu ngomong ambek sopo, ngobrol karo tembok ngono, tinimbang ngobrol karo tembok. Dadine golek kanca sing biyen-biyen ngono ya. Golek ngobrol karo tembok ana rumuse iku ning. Piye? Ditabrakne sik. Ditatapne sik. Lu ngono lagi temboke bisa ngomong. Dijak kenalan sik. Nah, dulur tinimbange ngobrol karo tembok, boleh juga mampir ke Facebooknya Warung VOA. Di Facebook kata kuncinya Warung VOA. Kirim email nek nggon warung@voanews.com. Nah, aku teko balkoni nek nggon Kecamatan Arlington dulur. Nyun pamit. Aku teko taman di daerah Alexandria, Virginia. Nyun pamit dulur. Ketemu maneh minggu depan ya. Monggo.